Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisolan Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 18010102560. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Guru dalam Meningkatkan Minat Baca pada Siswa Kelas 3 SD. Bab 1 Pendahuluan, Latar Belakang Masalah. Minat baca adalah keinginan untuk membaca. Seperti kata Darmono bahwa minat baca mendorong seseorang berbuat sesuatu terhadap membaca. Darmono 2001. Adanya minat baca tumbuh dari individu masing-masing sehingga untuk meningkatkan minat baca perlu kesadaran. Membaca adalah keinginan untuk mencapai kesuksesan. Minat baca dapat diterapkan pada siswa sekolah dasar melalui kebiasaan membaca di sekolah, dari perpustakaan, ataupun rajin membaca karena banyak membaca membuat siswa memiliki pengetahuan yang luas. Fokus dan subfokus penelitian. Fokus. Bagaimana upaya guru dalam meningkatkan minat baca pada siswa kelas 3 SD? Subfokus, upaya guru dalam meningkatkan minat baca siswa kelas 3 SD yang meliputi aspek media pembelajaran, model pembelajaran, dan materi yang disajikan. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah, bagaimana upaya guru dalam meningkatkan minat baca pada siswa kelas 3 SD? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan minat baca pada siswa kelas 3 SD. Manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, bagi guru penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan agar guru menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan media, model, dan materi pembelajaran di kelas. Yang kedua, bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kegemaran membaca pada siswa. Umpan balik lagi bagi siswa sehingga menimbulkan motivasi untuk memperbaiki hasil belajar. Yang ketiga, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang upaya guru dalam meningkatkan minat baca pada siswa kelas 3 SD. Bab 2. Kajian teori. Yang pertama ada pengertian minat baca. Minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat dipahami dapat mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. Seseorang yang menaruh minat pada suatu bidang akan lebih mudah mempelajari bidang tersebut. Sekalipun seseorang itu mampu mempelajari sesuatu, tetapi bila tidak mempunyai minat, ia tidak akan bisa mengikuti proses belajar. Yang kedua itu ada membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca adalah suatu kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi serta maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan. Yang ketiga ada membaca pemahaman. Suatu yang dilakukan oleh pembaca untuk menghubungkan informasi baru dengan informasi lama dengan maksud untuk mendapatkan pengetahuan baru. Pembaca juga melakukan kegiatan memahami bacaan yang dapat diklasifikasikan menjadi pemahaman literal, interpretasi, kritis, dan kreatif. Dan yang keempat ada peranan media buku dalam menarik minat baca. Dengan kata-kata yang mudah dipahami dan penggunaan gambar yang baik, maka seorang pelajar akan tertarik untuk membaca sebuah buku.
penelitian yang relevan. Yang pertama itu ada dari Magdalena Elendiana dengan judul Upaya Meningkatkan Minat Baca Siswa Sekolah Dasar. Yang kedua ada dari Suharmono Kasiun yang berjudul Upaya Meningkatkan Minat Baca sebagai Sarana untuk Mencerdaskan Bangsa. Yang ketiga ada dari Zakirman dengan judul Peningkatan Minat Baca Siswa Melalui Penerapan Model Pembelajaran Fighting Fire Sale. Yang keempat ada dari Yuniar Indri Hapsari yang berjudul Minat Baca Siswa Kelas 5 SDN Harjowinang 2 Tersona Batak. Yang kelima ada dari Farid Ahmadi dengan judul Meningkatkan Minat Baca Siswa ke Sekolah Dasar dengan Metode Glendoman Berbasis Multimedia. Perbedaan penelitian yang dilaksanakan dengan kelima penelitian yang relevan tersebut adalah penelitian yang dilaksanakan menekankan pada upaya meningkatkan minat baca pada anak. Dan bab ketiga. Bab ketiga ada alur penelitian dari metode penelitian. Yang pertama yaitu pemikiran mengenai penerapan kurikulum 2013 di sekolah, khususnya dalam menarik minat baca siswa di kelas. Yang kedua, ada membuat fokus penelitian yaitu tentang upaya guru dalam meningkatkan minat baca pada siswa kelas 3 SD. Yang ketiga, ada menyiapkan instrumen dan langkah penelitian. Yang keempat, kita memilih sampel. Dan yang kelima, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dilanjutkan dengan menganalisis data dan membuat kesimpulan. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SDN Raga Jaya. Kegiatan ini dimulai dan disahkannya proposal penelitian pada bulan Desember 2020 sampai dengan Januari 2021. Latar penelitian. Sebagai situasi sosial penelitian yang saya ingin ketahui mengenai apa yang terjadi di dalamnya, pada penelitian ini peneliti dapat mengamati secara mendalam mengenai upaya guru dalam meningkatkan minat baca pada siswa kelas 3 SD. Metode dan prosedur penelitian, yaitu metode ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Prosedur yang digunakan yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap akhir. Peran peneliti bisa sebagai perencana, penganalisis, pengumpul data, dan juga pencetus penelitian. Data dan sumber data. Pada penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan mutu atau kualitas sesuatu yang ada, baik proses, keadaan, peristiwa, kejadian, dan lainnya, yang dinyatakan ke dalam bentuk pertanyaan atau berupa kata-kata. Sumber data ini umumnya diperoleh dari hasil wawancara dan bersifat subjektif, karena data tersebut bisa ditafsirkan beda oleh yang berbeda. Teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada angket, yang ketiga ada wawancara, dan yang keempat ada dokumentasi. Teknik analisis data, yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga display data, dan yang keempat kesimpulan atau verifikasi. Pemeriksaan keabsahan data. Perpanjangan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti akan mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini telah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar. Yang kedua ada ketekunan pengamatan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut, maka pastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.